yang berbakti, tentunya kita ingin membalas semua kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan seorang mama kepada kita. Namun Sang Buddha mengatakan, sekalipun hidupmu diperpanjang, kamu menjinjing, memikul, menggendong orang tuamu sampai badan jasmanimu itu menjadi debu, ya, hancur menjadi debu, tidak pernah akan bisa membalas kebaikan dari orang tua yang pernah diberikan kepada kita. Namun ada satu kebajikan yang sebanding, yang sepadan dengan kebaikan orang ibu kepada anaknya. Yang pertama, apabila ibu itu belum mengenal ajaran kemoralan, maka kita kenalkan ajaran kemoralan. Apabila orang tua kita medit, pelit, kita ajari dengan kemurahan hati. Itulah yang bisa mengubah perilaku orang tua tersebut. Kita telah berbakti kepada orang tuanya yang sebanding dengan pengorbanan ibu yang pernah diberikan kepada anaknya. Mungkin karena di masa muda tidak sedikit orang tua itu pelit dan medit karena mengingat kesulitan-kesulitan. Namun sifat pelit itu dibawa sampai kapanpun. Setelah hidupnya cukup makmur, kadang-kadang juga masih dibawanya. Apabila kita mampu menyadarkan seperti itu, maka kebaikan itu bisa sebanding dengan pengorbanan ibu yang pernah berikan kepada anaknya. Kemudian ada satu lagi perbuatan yang dilakukan anak bisa sebanding kebajikan ini dengan pengorbanan ibu. Apabila seorang ibu atau orang tua kita belum mengenal ajaran hukum sebab dan akibat, kemudian kita jelaskan hukum sebab dan akibat, atau di dalam agama Buddha dengan istilah hukum karma. Kalau di tempat lain tabur tuwe, siapa yang menanam akan menuai. Menanam kebaikan mendapat kebaikan, menanam keburukan akan mendapat keburukan atau kemalangan-kemalangan. Menyadarkan itu, dan seorang ibu menyadari dan mengubah perilakunya, itu kita telah berbakti kepada orang tua. Karena dengan perubahan perilaku itu, orang tua kita jika suatu saat meninggal, itu tidak akan terjerumus di alam-alam penderitaan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di samping kita mendoakan orang tua yang telah tiada, namun juga hendaknya di saat kita datang di tempat kematian, di rumah duka, kita bisa belajar tentang kematian. Kemarin keluarga sebelum tutup peti datang ke tempat penjualan peti, ya, tempat penjualan peti. Di situ kita bisa melihat beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada yang ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu ternyata orang mati tidak usah menunggu orang itu tua. Terbukti sudah menyiapkan peti mati yang ukurannya kecil. Jadi umur seseorang tidaklah menjamin akan berlangsung tidak pernah mengalami kematian. Banyak juga sebelum lahir di kandungan pun ada yang sudah mati. Remaja juga bisa mati. Bagi kematian tidak tergantung umur seseorang. Kemudian ada pelajaran yang kedua. Di tempat penjualan peti kita bisa melihat di peti mati ditempeli dengan atribut-atribut keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Ada yang ditempeli peti mati salib, ada simbol Konghucu, simbol Buddha dan lain sebagainya. Kita bisa menyimpulkan bahwa kamu mau beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian juga kita bisa belajar di tempat penjualan peti, kita bertanya, ada perbedaan harga-harga di situ. Ada harga yang murah,
harga yang menengah dan harga mahal. Orang miskin bisa mati, disiapkan peti mati yang harganya murah, bahkan ada yang gratis. Ada yang harga menengah, ada yang konglomerat pengusaha juga sudah disiapkan. Ada harga peti mati yang sampai puluhan juta sampai miliaran. Kamu punya status ekonomi apapun juga akan mengalami kematian, tidak terhindarkan dari kematian. Ini semua bisa disimpulkan bahwa kematian bisa datang kepada siapapun, status apapun, ekonomi apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, sebagai tanda bakti kepada orang tua, ya, ada satu riwayat yang saya jelaskan, yang saya ceritakan. Di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian orang tuanya, sama seperti saat ini, seperti keluarga ini. Sebagai anak yang berbakti, dia kepingin arwah orang tuanya itu masuk alam surga, alam bahagia. Sudah menjadi keinginan setiap orang, hidup bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Kemudian pemuda ini datang kepada Sang Buddha, minta pertolongan Sang Buddha, minta bantuan kepada Sang Buddha. Sang Buddha, orang tuaku baru saja meninggal, mohon dengan bantuan apa yang Sang Buddha caranya agar arwah ayah orang tuaku bisa telah di alam bahagia, alam surga. Atas permintaan pemuda ini mengajak, ya, pemuda ini ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu dan ketemu kolam, Sang Buddha menyuruh pemuda itu untuk melemparkan batu tadi ke kolam, menuang minyak yang dibawa tadi di kolam. Apa yang terjadi? Batu tadi dilempar tenggelam, minyak yang dituang di kolam tadi terapung. Telah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, kamu mengundang rohaniwan, tim-tim doa atau pemuka-pemuka agama untuk datang ke sini untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam-alam bawah. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara pasti Ibu almarhumah Ibu Jong Linda saat ini berada di alam atas atau alam bawah. Kalau seandainya telaki di alam bawah, sudah menjadi kewajiban bagi putra-putri beliau sekuat tenaga, ya, berusaha untuk mengangkat orang tua kita agar telah di alam atas, alam surga. Apakah bisa? Apakah ada caranya? Bisa, ya. Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal, ya. Perahu dan kapal ini bisa diibaratkan adalah doa-doa yang kita panjatkan ini. Dari kemarin, saat ini maupun yang sampai beberapa hari kita akan memanjatkan doa-doa, ibarat membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi Ibu almarhumah Ibu Jong Linda untuk terangkat di alam surga. Lebih-lebih kita bersama-sama memuji, mohon bimbingan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya, Sang Buddha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan orang tersebut mempunyai kebajikan, maka kalau meninggal akan kujemput arwahnya dan kutaruh di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga sepeninggal almarhum Jong Linda, arwahnya benar-benar telah di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga segera merelakan dan mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain.
Sadu, sadu, sadu.